Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwanda Basri dengan NIM 2407104 dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan. Di sini saya akan menerangkan tentang soal fisika UTS semester ganjil. Baik, pada soal kali ini, dua benda dihubungkan dengan tali dan katrol seperti pada gambar. Gesekan antara tali dengan katrol dan massa tali diabaikan. Pada gambar tersebut, massa A sebesar 5 kg, massa B sebesar 4 kg. Jika koefisien gesek statis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gesek kinetis antara benda B dan bidang miring adalah 0,2, maka di sini yang ditanyakan itu ada A sampai G, di mana A itu yang ditanya gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. B, besar gaya berat benda A dan B. C, besar gaya normal benda A dan B. D, besar gaya gesek pada benda B. Arah gerak sistem. F, percepatan gerak sistem. G, tegangan tali yang digunakan. Baik, kita akan mengerjakan pada pertanyaan A, di mana pada pertanyaan A diminta untuk menggambarkan gaya yang bekerja atau mencari gaya yang bekerja pada benda A dan benda B. Nah, di sini diketahui bahwa massa benda A yaitu 5 kg dan massa benda B 4 kg dan koefisien gesek kinetis itu 0,2, koefisien gesek statis itu 0,5. Di sini kita akan mencari terlebih dahulu gaya yang bekerja pada benda A. Benda A. Sini benda B. Benda A itu sebesar 5 kilo. Pada benda A itu terdapat beberapa gaya, yaitu yang pertama ada gaya gravitasi atau gaya berat, itu ke arah bawah, disimbolkan dengan WA. Nah, di sini tidak terdapat gaya normal dan gaya gesek karena benda A tidak menyentuh permukaan. Pada benda ini juga terdapat gaya tegangan tali, yaitu ke arah atas, disimbolkan dengan T. Nah, ini adalah gaya yang bekerja pada benda A. Selanjutnya, kita dapat mencari gaya yang bekerja pada benda B. Diketahui massa benda B itu 4 kg, 4 kilo. Nah, di sini juga terdapat gaya gravitasi yang arahnya juga ke bawah. Yang disimbolkan dengan WB. Karena ini terdapat sudut kemiringan, berarti kita memproyeksikan gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Itu ditulis dengan WB cos 37 derajat. Diproyeksikan lagi ke arah yang berlawanan di sini. Itu ditulis WB sin 37 derajat. Juga terdapat gaya normal yang ke arah atas. Dan juga memiliki gaya tegangan tali. Di sini. Simbolnya T. Nah, apakah benda B memiliki gaya gesek? Iya, memiliki gaya gesek karena menyentuh permukaan. Dia menyentuh permukaan.
gaya geseknya ke arah bawah, sini, gesek. Kenapa? Karena dapat diasumsikan benda A itu lebih berat daripada benda B. Jadi benda A ini akan menarik benda B ke arah atas, otomatis ke arah atas, dan gaya geseknya berlawanan ke arah bawah. Jadi itu jawaban bagian A. Nah, di sini saya akan mengerjakan bagian B, di mana bagian B itu diminta mencari besar gaya berat benda A dan benda B. Pertama, kita akan mencari benda A dulu. Sama dengan rumusnya itu MA kali G, dimana MA tadi nilainya 5 dikali G itu 10, sama dengan 5 dikali 10 itu 50. Di sini kita akan cari yang WB. Rumusnya masih sama, MB dikali G sama dengan MG itu 4 kilo dikali G itu 10. Jadi 4 dikali 10 itu 40. Maaf, tadi satuannya ini Newton dan ini 40 Newton. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian C, di mana yang ditanya besar gaya normal benda A dan benda B. Nah, untuk benda A, untuk benda A tidak memiliki gaya normal 0, seperti yang kita cari di bagian A tadi. Selanjutnya mencari gaya normal pada benda B. Rumusnya itu sigma F Y sama dengan 0. Jadi kita mencari gaya normal itu ada N dan ada gaya normal, dan untuk gaya yang berlawan itu WB. Jadi N dikurang WB dikali cos 37 sama dengan 0. Selanjutnya kita pindah ruaskan. N sama dengan yang tadinya jadi min, sekarang menjadi positif, dikali cos 37 sama dengan, dimana WB tadi sudah kita dapatkan nilainya, yaitu 40 dikali cos 37 itu nilainya 0,8 sama dengan 40 dikali 0,8 yaitu 32 Newton. Nah, jadi untuk besar gaya berat benda A, untuk besar gaya normal benda B yaitu sebesar 32 Newton. Baik, selanjutnya di sini kita akan mengerjakan bagian D, di mana bagian D itu yang ditanya besar gaya gesek pada benda B. Rumusnya itu gaya gesek sama dengan mu dikali N. Di sini kita akan memakai kinetis dan statis karena kita belum tahu kalau benda itu diam atau bergerak. Untuk rumus gaya gesek statis yaitu Fs sama dengan mu s dikali N.
sama dengan dimana mu s tadi nilainya itu sudah diketahui yaitu 0,5 dikali n nya itu yang ini tadi 32 sama dengan 0,5 dikali 32 yaitu 16 dengan satuan Newton. Nah, setelah mencari gaya gesek statis, kita selanjutnya mencari gaya gesek kinetik, yaitu rumusnya Fk sama dengan mu k dikali n sama dengan dimana nilai mu k tadi 0,2 dikali 32 sama dengan 0,2 dikali 32 yaitu 6,4 Newton. Nah, inilah besar gaya gesek pada benda B. Selanjutnya, kita akan mengerjakan bagian E, di mana yang ditanya itu arah gerak sistem. Di sini kita belum tahu benda itu bergerak atau diam. Jadi, terlebih dahulu kita asumsikan benda itu diam. Benda A berlaku hukum 1 Newton. Yaitu sigma F sama dengan 0. Benda A itu WA kurang T sama dengan 0. Nah, di sini kita pindah-ruaskan WA sama dengan, karena dipindah-ruaskan min menjadi positif. WA sama dengan T. Dimana nilai WA tadi didapatkan 50 sama dengan T. Nah, selanjutnya benda B. Dimana tadi benda B itu T dikurang yang berlawanan, yaitu WB dikurang WB sin 37 derajat dikurang dengan F gesek sama dengan 0, dimana T tadi 50 dikurang WB nya itu WB sin 37 itu 40 dikali sin 37 0,6 dikurang gaya geseknya itu 16. 50 dikurang, kita kerjakan dulu yang dikali itu 40 dikali 0,6 hasilnya 24 dikurang 16 sama dengan 0. 50 dikurang 24 dikurangi 16 yaitu hasilnya 10 sama dengan 0. Nah, ini tidak sama
Berarti benda ini tidak diam. Harusnya jika diam ini adalah 0. Berarti asumsi benda ini diam itu salah. Selanjutnya kita bisa asumsikan benda bergerak. Asumsikan benda bergerak. Berlaku hukum 2 Newton. Itu rumusnya M kali A. Kita tinjau terlebih dahulu benda A. Di mana benda A tadi WA dan yang berlawanan itu T dikurang T sama dengan MA dikali A. WA nya tadi itu nilainya sudah kita ketahui, yaitu 50 dikurang T sama dengan MA nya itu tadi itu 5 dikali A. Dikurang T sama dengan 5 kali A, 5A. Ini kita jadikan persamaan 1. Selanjutnya kita tinjau benda B. T yang berlawanan tadi itu WB kali sin 37 derajat dikurang dengan gaya geseknya M kali A. T dikurang WB nya itu tadi 40 dikali sin 37 itu 0,6 dikurang gaya geseknya itu 6,4 kurang 6,4 sama dengan tadi ini MA nya itu nilainya tadi itu 4 dikali A. T dikurang 40 dikali 0,6 yaitu hasilnya 30,4 sama dengan 4A. Kita pindah ruaskan, T sama dengan 4A ditambah, karena tadi pindah ruaskan min menjadi positif 30,4. Ini kita jadikan persamaan 2. Baik, tadi kan kita sudah mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2. Sekarang kita substitusikan persamaan 2 dengan persamaan 1. Di sini kita masukkan persamaan 1 tadi. Di mana persamaan 1 tadi 50 min T sama dengan 5A. 50 min T sama dengan 5A.
50 dikurang T tadi kan sudah kita ketahui, yaitu persamaannya itu T sama dengan 4A tambah 30,4. Jadi tinggal kita masukkan. Oke, tanda kurung. Itu 4A ditambah 30,4 sama dengan 5A. 5 kali A. Nah, 50 dikurang. Di sini kita menghilangkan tanda kurungnya. Jadi 50 dikurang 4A, karena di sini negatif, menjadi kurang 30,4 sama dengan 5A. 50 di sini kita pindah ruaskan yang memiliki variabel menjadi ke kanan. 50 dikurang, kita singkatkan 0,4 sama dengan 5A. Di sini min karena dipindahkan ke kanan menjadi positif, ditambah 4A. Nah, 50 dikurang 30,4 yaitu 19,6 sama dengan 5A ditambah 4A yaitu 9A. Nah, di sini 19,6 dibagi 9 nya kita pindahkan, dibagi 9 sama dengan A. Jadi 19,6 dibagi 9 yaitu 2,17 sama dengan A. Dua 2,17 itu satuannya M per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjawab pertanyaan bagian E dan F. Pada soal bagian E, tadi kan kita sudah temukan bahwa benda ini itu tidak diam, namun benda ini bergerak. Bergeraknya itu benda A bergerak ke arah bawah dan menarik benda B. Sistemnya yaitu benda A bergerak ke bawah, ke arah bawah, dan benda B bergerak ke arah atas. Nah, jadi ini jawaban dari soal yang E. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang F, di mana ditanyakan percepatan gerak sistem. Tadi sudah kita dapatkan percepatannya itu sebesar 2,17 m per sekon kuadrat. Jadi percepatannya itu A sama dengan 2,17 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang G, tegangan tali yang digunakan.
Kita masukkan persoalan pertama. Kita substitusikan nilainya. Langsung saja. G sama 1. Sama 1 tadi T sama dengan 4A ditambah 30,4. T sama dengan 2 kali 2, A tadi sudah ketahui yaitu 2,17 ditambah 30,4. T sama dengan 4 kali 2,17 yaitu 8,68 ditambah 30,4 sama dengan 39,08. Jadi tegangan tali yang digunakan itu sebesar 39,08. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam materi ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.